Perkenalkan, nama saya Rezeki Partai Junjung Manurung dengan NIM channel E020018 dari Prodi Keuangan Daerah D4. Saya akan menjelaskan siklus akuntansi perusahaan jasa-jasa. Poin pertama, buku besar, yaitu definisi. Buku besar atau lead grant adalah kumpulan akun yang saling berhubungan dan merupakan salah satu kesatuan yang lengkap. Menjelaskan pengertian posting atau pemindah bukuan. Posting atau pemindah bukuan adalah memindahkan transaksi yang telah dicatat dalam jumlah jurnal ke dalam setiap akun buku besar yang sesuai. Buku besar atau general ledger merupakan kumpulan rekening-rekening yang digunakan untuk meyortasi dan meringkas informasi yang telah dicatat oleh jurnal. Menjelaskan bentuk buku besar, yaitu yang pertama bentuk buku T, yang kedua bentuk buku kolom, yang ketiga bentuk 3 kolom, yang keempat bentuk 4 kolom. Selanjutnya, melakukan postingan dari jurnal ke buku besar. Catatan tanggal yang tercantum dalam jurnal ke dalam lajur tanggal perkiraan yang bersangkutan pada buku besar. Catatan jumlah debit pada jurnal ke dalam lajur debit perkiraan yang bersangkutan pada buku besar. Demikian juga catatan jumlah yang harus dikredit di dalam lajur halaman jurnal ke dalam lajur referensi pada perkiraan yang bersangkutan di buku besar. Catatan nomor perkiraan ke dalam lajur referensi di dalam jurnal. Poin kedua, buku besar tambahan. Definisi. Buku besar pembantu merupakan buku besar khusus yang digunakan untuk mencatat akun tertentu serta perubahan-perubahannya secara lebih rinci. Dengan kata lain, buku besar pembantu sebagai peluas buku besar umum. Jadi, catatan yang ada di dalam buku besar pembantu merupakan rincian dari salah satu buku besar umum, yaitu rincian hutang dan piutang. Jenis buku besar pembantu juga tidak hanya satu, namun ada 2 jenis. Buku besar pembantu dibagi lagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, buku besar pembantu piutang usaha. Buku besar pembantu piutang usaha seringkali disebut sebagai buku piutang yang khusus merinci langganan kredit kepada siapa perusahaan melakukan transaksi penjualan secara kredit, di mana lokasi alamat dan beberapa jumlah transaksinya. Yang kedua, buku besar pembantu utang. Buku besar pembantu utang seringkali disebut sebagai utang yang khusus mencatat tiap-tiap pemasukan secara terperinci, siapa saja pemasukan yang memberikan pinjaman kredit dan berapa jumlah utangnya. Ya. Selanjutnya, manfaat buku besar pembantu. Yang pertama, memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan karena buku besar pembantu akan mengurangi kesalahan-kesalahan dalam buku besar umum. Yang kedua, ketelitian dalam pembukaan buku besar umum dapat diuji dengan membandingkan saldo buku besar umum dengan jumlah saldo-saldo dalam buku besar pembantu. Yang ketiga, dalam pengerjaan akuntansi memungkinkan diadakan pembagian tugas. Yang keempat, bisa dengan mudah mengetahui jumlah masing-masing elemen seperti piutang dan utang dan dari pihak yang terkait. Selanjutnya, tahap postingan data ke buku besar dan buku pembantu. Ada 4 tahap pembukuan atau posting, yaitu yang pertama pembuatan rekapitulasi jurnal. Yang kedua, penyortasian rekening yang akan diisi dengan data rekapitulasi. Yang ketiga, pencatatan data rekapitulasi dalam rekening yang bersangkutan. Yang keempat, pengembalian rekening ke dalam arsip pada urutannya semula. Poin ketiga, penyusunan neraca saldo. Pengertian neraca saldo. Neraca saldo atau yang dikenal dengan trial balance adalah daftar yang berisi kumpulan seluruh akun atau perkiraan buku besar. Neraca saldo bertujuan untuk mempersiapkan data transaksi dalam menyajikan laporan keuangan. Selain itu, neraca saldo digunakan untuk menguji kebenaran pendebitan dan pengkreditan akun buku besar. Penyusunan neraca saldo.
Setelah menyusun buku besar, langkah selanjutnya pada akhir periode akuntansi umumnya tanggal 31 Desember, perusahaan menyusun neraca saldo dengan cara memindahkan nilai saldo akhir tiap akun pada buku besar. Neraca saldo adalah daftar pencatatan secara sistematis dari saldo-saldo akun berdasarkan kelompok akun. Tujuan penyusunan neraca saldo adalah menguji apakah transaksi yang telah dilakukan perusahaan sudah dibubuhkan ke tiap akun dengan benar. Adapun langkah-langkah menyusun neraca saldo yaitu yang pertama, menyiapkan kolom neraca saldo dengan format seperti contoh di bawah. Yang kedua, tuliskan nomor akun pada kolom nomor nama akun pada nama akun. Yang ketiga, selanjutnya masukkan saldo debit dari akun yang didapat dari saldo akhir buku besar debit ke kolom debit dan saldo kredit ke kolom kredit. Yang keempat, setelah semua saldo dipindahkan dengan benar, selanjutnya jumlahkan masing-masing nominan dan kolom debit dan kolom debit. Jumlahkan akhir tersebut harus seimbang. Keseimbangannya jumlah ini menjadi indikasi bahwa pencatatan yang dilakukan. Atas waktu dan perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.